Halo, selamat datang di Praktikum Kimia Dasar dengan kode mata kuliah KIS 1101. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang teknik laboratorium. Tujuannya agar kita terampil dan dapat menguasai teknik-teknik yang ada di laboratorium kimia dasar. Untuk memperoleh hasil percobaan yang benar, maka haruslah diketahui lebih dulu cara-cara pokok dalam penggunaan alat-alat laboratorium. Nah, teknik dasar yang pertama adalah penggunaan Bunsen. Kebanyakan dari proses pemanasan dalam laboratorium dilakukan menggunakan alat pembakar gas yang namanya adalah Bunsen. Bunsen memiliki dua jenis bahan bakar, yaitu menggunakan gas dan spiritus. Pembakar atau Bunsen yang menggunakan gas pada umumnya memiliki sebuah katup pengatur gas dan pengatur udara. Untuk menyalakan Bunsen dilakukan tahap sebagai berikut. Yang pertama, katup udara dalam keadaan tertutup dan katup gas dalam keadaan terbuka. Selanjutnya, nyalakan api dengan menggunakan pemantik. Pemantik yaitu alat yang berwarna hijau terang. Pada tahap ini akan dihasilkan nyala berwarna merah yang menandakan bahwa api tidak terlalu panas. Untuk mendapatkan nyala yang baik dan temperatur pembakaran yang lebih tinggi, katup udara dibuka perlahan-lahan hingga didapatkan nyala api berwarna biru. Selanjutnya, setelah selesai digunakan, matikan Bunsen dengan cara menutup katup aliran gas. Selain Bunsen, untuk pemanasan, kita juga dapat menggunakan spiritus. Spiritus ini merupakan alat pembakar yang bersifat portable. Selanjutnya, cara memadamkan spiritus. Tutup spiritus dengan menggunakan penutupnya sehingga api dapat langsung padam. Teknik dasar yang kedua adalah teknik pemanasan. Dalam memanaskan cairan, hal yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan terjadinya bumping atau meloncatnya cairan akibat peningkatan suhu yang drastis. Cara mencegah agar tidak terjadi bumping adalah dengan menambahkan batu didih ke dalam gelas kimia atau wadah yang digunakan untuk memanaskan larutan. Sebagai contoh adalah memanaskan cairan dalam tabung reaksi. Yang pertama, perhatikanlah mulut tabung, jangan mengarah ke wajah atau ke orang lain. Yang kedua, jepit tabung reaksi pada bagian dekat dengan mulut tabung. Yang ketiga, posisi tabung ketika memanaskan cairan adalah agak miring, kemudian aduk dan sesekali dikocok. Keempat, pengocokan terus dilakukan sesaat setelah pemanasan. Berikut adalah gambar bagaimana teknik pemanasan yang baik yang harus dilakukan di dalam laboratorium. Teknik dasar yang ketiga adalah teknik penyaringan. Penyaringan bertujuan untuk memisahkan suatu cairan dari bahan padat dengan cara melewatkan cairan pada bahan penyaring. Misalnya itu kertas saring. Tata cara penyaringan adalah sebagai berikut. Tahapan yang pertama adalah lipatlah kertas saring menyerupai bentuk kerucut. Tahapan selanjutnya adalah pasanglah kertas saring di atas corong, lalu basahi kertas saring tersebut dengan air suling. Perlu diingat, hindari adanya rongga udara di balik kertas saring. Perhatikanlah posisi tepi kertas saring, letaknya harus setengah sampai 1 cm dari tepi atas corong, dan jumlah endapan maksimum adalah 2/3 dari ketinggian kertas saring.
Pasang corong pada penyangga dan taruhlah wadah penampung di bawahnya. Tuanglah cairan melalui batang pengaduk dengan hati-hati. Bilaslah beberapa kali dengan air suling hingga benar-benar bersih. Berikut disajikan gambar bagaimana cara melipat kertas saring yang baik dan benar. Teknik dasar yang keempat adalah pembacaan skala. Pada alat-alat pengukur volume cairan, akan tertera tanda garis-garis melingkar yang menunjukkan batas tinggi cairan pada volume tertentu. Bagian terpenting dalam membaca skala di gelas ukur adalah garis singgung skala harus sesuai dengan meniskus cairan. Untuk pembacaan skala larutan yang tidak berwarna, maka gunakanlah meniskus bawah untuk melihat pengukuran volume tersebut. Untuk pembacaan skala larutan berwarna, maka gunakanlah meniskus atas untuk pengukuran larutan tersebut. Selanjutnya, posisi yang benar untuk melihat meniskus pada gelas ukur adalah mata harus sejajar dengan ketinggian cairan dan cairan tidak boleh miring. Berikut disajikan gambar bagaimana cara pembacaan volume cairan dalam gelas ukur. Selanjutnya adalah labu takar. Labu takar biasanya digunakan untuk pembuatan dan pengenceran larutan. Cara penggunanya adalah sebagai berikut. Jika zat yang akan dibuat larutannya berupa padatan, maka harus dilarutkan terlebih dahulu hingga benar-benar larut dalam gelas kimia, lalu dituangkan ke dalam labu takar. Untuk mengisi larutan yang akan diencerkan, maka yang pertama, tambahkan cairan yang dipakai sebagai pelarut sampai setengah labu terisi. Kemudian, penuhkan labu sampai hampir tanda batas. Dan selanjutnya, sesuaikan tanda batas dengan meniskus yang ada pada labu takar menggunakan pipet tetes. Selanjutnya, sumbatlah labu, lalu pegang tutupnya dengan jari, kocok dengan cara membolak-balikkan labu sampai larutan tersebut homogen. Teknik dasar yang keenam adalah penggunaan buret. Sebelum digunakan, buret harus dibilas dengan larutan yang akan digunakan. Cara mengisinya adalah keran harus ditutup, kemudian larutan dimasukkan dari bagian atas menggunakan corong gelas. Jangan mengisi buret dengan posisi bagian atasnya lebih tinggi dari mata kita. Selanjutnya, isi buret hingga melebihi skala 0, lalu buka keran sedikit untuk mengatur cairan agar tepat pada skala 0. Jika terjadi kebocoran pada buret, hal yang dilakukan adalah tuangkan cairan ke wadah lain, lalu bukalah keran buret, kemudian lap dengan kertas saring atau tisu seluruh bagian keran. Perlu diperhatikan, saluran cairan tidak boleh tersumbat oleh benda-benda yang tidak semestinya. Selanjutnya, balurlah atau lumuri bagian yang diarsir atau masir dengan vaselin. Pasang lagi keran, putar-putarlah agar vaselin benar-benar telah merata pada keran buret. Teknik dasar yang ketujuh adalah pengambilan cairan dengan pipet ukur atau pipet volume. Cara pengambilan cairan dengan pipet volume harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ujung pipet harus betul-betul tercelup dalam cairan. Yang kedua, isaplah larutan dengan bulb sampai sedikit melewati tanda batas berupa garis. Yang ketiga, pastikan tidak ada gelembung udara yang terperangkap. Apabila ada gelembung udara pada saat pengukuran cairan, maka harus dikeluarkan dahulu. Yang keempat,
Keringkanlah bagian luar ujung pipet yang terkena cairan dengan kertas saring. Yang kelima, aturlah agar pipet tegak dan cairan tepat pada tanda batas meniskus. Yang keenam, pindahkan cairan ke dalam wadah. Perlu diperhatikan, cairan yang ada pada ujung pipet jangan dipaksa keluar. Jangan melepas bab, tapi biarkan saja. Selanjutnya, cairan yang diambil tidak dalam kondisi panas karena panas mengakibatkan pemuaian pada zat. Teknik dasar yang kedelapan adalah pengambilan cairan dengan pipet tetes. Pertama, tekan dahulu karet pipet di luar larutan. Kemudian, celupkan pipet ke dalam larutan. Jika karet pipet baru ditekan saat pipet dalam larutan, larutan dapat terpercik keluar akibat tekanan udara oleh karet pipet. Hal ini juga penting agar tidak terjadi gelembung udara yang dapat merusak larutan. Teknik dasar yang kesembilan adalah pengeringan zat atau bahan. Untuk mengeringkan bahan, salah satu alat yang digunakan adalah desikator. Cara menggunakan desikator adalah sebagai berikut. Buka tutup desikator dengan menggesernya ke samping dan bukan mengangkat tutupnya. Putar dan tarik sedikit demi sedikit hingga sampel dapat diletakkan. Tahan tutup desikator dengan tangan, lalu letakkan sampel, lalu tutup kembali desikator. Adik-adik perlu mengetahui bahwa silika gel yang masih bisa menyerap uap air adalah berwarna biru. Jika silika gel sudah berubah menjadi merah muda, maka silika perlu dipanaskan dalam oven bersuhu 105 derajat Celcius sampai warnanya silika kembali biru. Teknik dasar yang ke-10 adalah penggunaan neraca analitis. Penimbangan dilakukan dalam keadaan tertutup. Penambahan bahan yang ditimbang dilakukan melalui jendela samping. Menimbang sebaiknya dalam botol timbang, khususnya untuk zat yang dapat mengalami perubahan di udara. Namun, zat yang stabil dapat ditimbang di atas kaca arloji atau kertas timbang. Zat yang ditimbang tidak boleh dalam keadaan panas karena akan menyebabkan penimbangan tidak akurat dan kerusakan neraca. Cara menggunakan neraca, nolkan terlebih dahulu neraca. Selanjutnya, letakkan zat yang akan ditimbang pada bagian timbangan. Baca nilai yang tertera pada layar monitor neraca dan catat angka pada jurnal. Kemudian, setelah digunakan, nolkan kembali neraca tersebut. Teknik dasar yang ke-11 adalah pencucian alat. Alat-alat yang digunakan dalam laboratorium harus dalam keadaan bersih. Alat yang bersih dapat diketahui bila permukaannya dibasahi, maka akan terdapat suatu lapisan cairan yang merata. Adanya lemak atau debu akan menyebabkan lapisan tersebut tidak merata. Pencucian alat dilakukan dengan deterjen dan bila perlu digosok dengan sikat dan dibilas dengan air suling. Untuk mencuci alat-alat yang sangat kotor, digunakan larutan kalium dikromat dalam asam sulfat. Cara membuat larutan tersebut dapat ditanyakan kepada asisten. Selanjutnya, jika ingin mengambil larutan dengan pipet, Anda tidak boleh mengambil langsung dari botol sampel, melainkan menuangkan sedikit larutan dari botol sampel ke dalam gelas kimia, baru diambil dengan pipet. Sisa zat yang tidak terpakai tidak boleh dimasukkan kembali ke dalam botol sampel. Masukkan sisa zat tersebut ke dalam botol khusus yang dapat diminta kepada laboran atau asisten praktikum. Selanjutnya, untuk mengencerkan asam pekat, tuang asam pekat ke dalam air sambil diaduk-aduk dan ingat jangan dilakukan sebaliknya, di mana air dituang ke dalam asam, itu tidak boleh. Selanjutnya, untuk menghirup bau zat,
Jangan pernah menghirup gas atau uap secara langsung. Namun, gunakan tangan dengan mengibaskan bau sampel ke hidung. Sekian video pembelajaran kali ini tentang teknik laboratorium. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.